Jika Xiao Chen ingin menyempurnakan harta karun rahasia tingkat raja sepenuhnya, dia harus meningkatkan ranah budidayanya lebih jauh. Dia tidak bisa terburu-buru. Segera, pelayan itu membawa Astral Kores. Xiao Chen membuka matanya dan berpikir sejenak. Kemudian dia bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Banyak orang yang mengincar kapal perang gerbang naga ini. Seseorang mungkin berencana untuk mengambil tindakan terhadapnya. Jadi, Xiao Chen membuat persiapannya. Tepat ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba melihat barang lelang di bawah. Itu adalah rumput Raja Saber yang sangat langka, yang dapat meningkatkan niat pedang seorang ahli pedang. Xiao Chen segera berhenti berjalan dan memutuskan untuk menawar Sabre Monarch Grace ini sebelum pergi. Tanpa sepengetahuannya, keputusan di menit-menit terakhir ini membukanya pada beberapa masalah yang tidak dapat ia hindari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di stan 10, lelaki tua berpakaian putih yang memenangkan kapal perang gerbang naga oleh Xiao Chen pada detik terakhir memegang cakram 9 warna sambil terus membentuk segel tangan. 9 warna berbeda terus berputar pada dis saat energi misterius mengalir tanpa henti ke dalamnya. Ekspresi pria tua berpakaian putih itu berubah menjadi serius. Dia mengerutkan keningnya dengan sangat kuat, kerutannya tampak cukup jelas. Kak bisa, titik cahaya keluar dari dis. Kemudian, sebuah pemandangan muncul di sana, itu adalah stan tempat Xiao Chen berada. Dis itu menunjukkan pelayan cantik membawa Astral Kores ke Xiao Chen. Kemudian, dia menyingkirkan Astral Kores, dan dia pergi. Orang tua itu mengulurkan tangannya dan menunjuk. Lampu pada dis berkumpul dan membungkus Xiao Chen. Saat lampu menghilang, titik hijau muncul di dis, berkedip terus-menerus. Pria tua berpakaian putih itu mengendurkan ekspresi tegangnya dan melepaskan napas tertahan. Dia berkata, sudah selesai. Saya menanam untaian takdir dengan cakram ramalan rahasia surgawi saya. Sekarang, kemanapun dia pergi, dia tidak bisa melarikan diri dariku. Orang tua di sebelah kiri, yang terlihat agak seram, bertanya, kenapa lama sekali? Mungkinkah pihak lain memperhatikan untaian takdir dari cakram ramalan rahasia surgawi dan menjaganya? Orang tua berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, bukan itu. Jubah yang dikenakannya agak aneh. Tampak halus dan licin seperti ikan. Saya harus mengerahkan banyak upaya sebelum saya menangkapnya. Orang tua di sebelah kanan berkata, orang ini memiliki banyak hal baik dalam dirinya. Aku penasaran, monster tua sekte manakah dia? Ketiganya adalah tetua sekte dalam dari Sekte Langit dan Bumi. Sekte Langit dan Bumi tidak memiliki prasangka rasial dan sangat terkenal di domain mendalam. Mereka adalah faksi yang cukup besar, hanya sedikit lebih kecil dari sekte dan klan yang memiliki kaisar bela diri berdaulat. Pria tua berpakaian putih itu memiliki aura elegan dan terlihat sangat saleh. Saat dia menatap di seramalan rahasia surgawi di telapak tangannya, dia tersenyum dingin dan berkata, dia bepergian sendirian. Bahkan jika dia adalah monster tua dari sekte lain, dia hanya bisa mati ketika dia bertemu dengan kami bertiga. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di stan 28, Xiao Chen sedikit mengernyit. Anehnya dia merasa gelisah, jadi dia menggunakan sense spiritualnya dan memeriksanya. Namun, ekspresinya tidak berubah saat dia terus menawar Sabre Monarch Grace. Pedang adalah jalur yang relatif tidak konvensional bagi para pembudidaya, jadi Xiao Chen tidak memiliki banyak pesaing. Menghabiskan 2 juta koin astral, ia berhasil memperoleh Sabre Monarch Grace. Setelah Xiao Chen mendapatkan Sabre Monarch Grace dari pelayannya, dia tidak lagi berlama-lama tetapi segera meninggalkan tempat itu. Meskipun dia tidak mendeteksi apapun dengan indera spiritualnya, dia terus merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Setelah meninggalkan paviliun surga berkembang, Xiao Chen melihat sekeliling sebelum mengikuti kerumunan ke jalan yang ramai dan keluar kota. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tuan Muda Huang, orang itu pergi dari pintu samping paviliun surga berkembang. Dia pergi sebelum pelelangan berakhir. Duduk di sebuah restoran di seberang paviliun surga berkembang, seorang pemuda mengenakan pakaian bersulam mendengarkan laporan dari 2 bawahannya. Pemuda ini bernama Huang Bo. Dia adalah putra salah satu dari 3 Grandmaster Alkemis di Medicine God Valley. Bakatnya dalam alkimia sangat bagus. Kali ini, Huang Bo keluar dari sekte bersama seorang tetua untuk melakukan transaksi dengan Ying Qiong. Ketika dia diam-diam mengirim seseorang untuk menyelidiki, dia menemukan bahwa Xiao Chen hanyalah seorang petapa bela diri kelas rendah. Oleh karena itu, pikiran jahat muncul di kepalanya. Dia bermaksud mendapatkan banyak uang dari keuntungan haram, di belakang sesepuh sekte yang dia temani. Terlepas dari apakah itu 25 juta koin astral, pohon kasia bulan yang sempurna, atau bahkan potensi keberadaan cincin roh abadi kelas puncak, itu semua adalah hal yang dapat menggodanya. Huang Bo mengangguk dan berkata kepada 2 orang di sampingnya, dia hanyalah seorang petapa bela diri kelas rendah. Mengingat kultivasi Anda sebagai petapa bela diri kelas medial, Anda seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapinya. Lakukan gerakanmu setelah dia meninggalkan kota. Saya akan menunggu kabar baik Anda di sini.
Keduanya pergi sesuai dengan instruksi mereka. Mereka masing-masing menelan pil obat, dan aura mereka segera menghilang. Ketika dipindai dengan energi mental, mereka tampak seperti manusia biasa. Yang mereka minum adalah pil penahan aura yang jarang terlihat. Setelah dikonsumsi, bisa menyembunyikan budidaya seseorang selama 2 jam. Bahkan jika orang yang mereka ikuti menemukannya, orang itu tidak akan terlalu memperhatikannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah Xiao Chen meninggalkan Leisure Feather City, dia dengan lembut melayang dan mendarat di tanah di bawah. Setelah mengetahui posisinya, dia mulai berjalan menuju sekte langit tertinggi di domain Tianwu. Banyak petani yang melakukan perjalanan di jalan lebar. Xiao Chen tidak berhenti bergerak. Namun, dia terus menuju ke tempat yang lebih terpencil. Hal ini membuat kedua orang yang mengikutinya dengan hati-hati mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka. Begitu jumlah orangnya lebih sedikit, mereka akan dapat mengambil tindakan. Tiba-tiba, ekspresi keduanya berubah terkejut. Mereka mengangkat kepala dan menemukan bahwa Xiao Chen, yang sebelumnya berada tepat di depan mereka, telah menghilang. Suara mendesing. Suara mendesing. Keduanya tidak lagi bersembunyi dengan hati-hati. Mereka bergegas ke tempat Xiao Chen menghilang dan melihat sekeliling. Aneh, bagaimana dia bisa menghilang begitu cepat? Keduanya bertukar pandang, merasakan keraguan di hati mereka. Apakah kalian berdua mencariku? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang mereka berdua. Sosok mereka bersinar ketika mereka dengan cepat berbalik. Ketika mereka melihat Xiao Chen, yang sepertinya muncul entah dari mana, mengenakan jubah laut surgawi, mereka sangat terkejut. Di bawah tenda, Xiao Chen mengungkapkan senyuman tipis. Gerakan seketika keduanya memperlihatkan aura mereka, mengkhianati kultivasi mereka. Hanya 2 petapa bela diri tingkat medial dan mereka ingin menyerangku. Naif sekali. Semua kekhawatiran Xiao Chen lenyap tanpa jejak. Saat Xiao Chen berada di dalam bilik, dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Namun, dia tidak bisa mendeteksi apa itu. Dia baru menyadari apa itu setelah dia memeriksa dengan indera spiritualnya, saat meninggalkan kota, dan melihat 2 orang biasa ini. Ternyata dia memiliki ahli yang telah meminum pil obat untuk menyembunyikan budidayanya di ekornya. Melihat bahwa mereka terekspos, kedua petapa bela diri tingkat medial tidak mengatakan apapun. Mereka berdua mengeluarkan senjata dan menyerang Xiao Chen. Jika ini terjadi tepat setelah Xiao Chen maju ke martial sage, dia akan merasakan tekanan karena menghadapi 2 sage martial kelas medial dan tidak akan berani gegabah. Sekarang, selama itu bukan petapa bela diri tingkat medial yang telah lama terjebak di sana, Xiao Chen tidak perlu takut pada petapa bela diri tingkat medial biasa. Dia punya terlalu banyak kartu truf yang bisa dia gunakan. Dia mengaktifkan garis keturunan penguasa di tubuhnya, yang telah dia tingkatkan menggunakan pil Rising Dragon Overload. Aura mengerikan muncul. Seketika, auman naga tak berbentuk bergema tanpa henti di belakangnya. Aura Xiao Chen melonjak, dan kedua petapa bela diri tingkat medial segera merasakan tekanan luar biasa yang menimpa mereka, seolah-olah Xiao Chen adalah penguasa kuno yang berdaulat dan bukan petapa bela diri tingkat rendah. Seketika, gerakan keduanya tersendat. Xiao Chen melangkah maju, dan aura seperti gunung semakin menekan. Vital Qi segera melonjak, dan Xiao Chen menggunakan kecepatan tercepat untuk menangkap celah keduanya. Bang! Suara retakan tulang terdengar berulang kali saat Xiao Chen meninju dada kedua petapa bela diri kelas medial. Mereka terbang kembali ke udara, darah terus-menerus muncrat dari sela-sela bibir mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami memiliki badan sage peringkat 1. Pukulan biasa darinya menghancurkan tulang rusuk kami. Keduanya jatuh ke tanah, dan jejak kengerian muncul di mata mereka. Xiao Chen jelas hanya seorang petapa bela diri kelas rendah, namun auranya langsung menekan mereka. Pukulan biasa Xiao Chen mengandung hampir 1000 ton kekuatan. Mendengarnya saja sudah terdengar menakutkan. Xiao Chen tidak memberikan waktu kepada keduanya untuk berpikir. Dia mendorong dari tanah, dan 2 sayap kecil muncul di bahunya, masing-masing meninggalkan aliran air di udara. Dia sangat cepat sehingga hanya bayangan samar-samar dan 2 aliran panjang yang terlihat. Semua vital Qi Xiao Chen melonjak seperti banjir, mengalir tanpa henti. Pukulan biasa menghasilkan kekuatan 1300 ton. Kadang-kadang, dia meledak dengan kekuatan yang mendekati 1500 ton. Suara tinjunya yang merobek udara seperti ledakan mengejutkan di telinga keduanya. Telinga mereka berdengung saat riak terbentuk di udara. Bahkan mempengaruhi pergerakan mereka. Xiao Chen bertarung melawan 2 orang sendirian dan memegang keunggulan absolut. Mereka tidak dapat melihat pergerakannya dengan jelas dan hanya dapat melihat 2 aliran sungai yang berliku-liku di udara. Dia berubah menjadi serangkaian bayangan. Saat dia menyerang, tinjunya berkedip. Beberapa kali, dia memaksa keduanya mundur ketika mereka mencoba melarikan diri. Sebelum keduanya mencapai 100 gerakan, mereka sudah memuntahkan berliter-liter darah. Mereka menderita luka parah dan sangat lemah hingga terjatuh ke tanah, tidak pernah bisa bangkit lagi. Xiao Chen berhenti bergerak, dan semua bayangan di belakangnya perlahan menghilang.
Dia mengungkapkan jati dirinya dan berkata dengan dingin, hanya dengan kultivasimu yang tidak berarti, kamu berani memikirkan kapal perang gerbang nagaku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menilai kalian berdua. Kapal perang gerbang naga apa? Kami adalah orang-orang di lembah Dewa Pengobatan. Sebaiknya kau biarkan kami berdua pergi. Jika tidak, dengan kekuatan lembah Dewa Pengobatan kami, tidak akan ada tempat tersisa bagi Anda di dunia. Kedua orang di tanah berbicara tanpa henti, mencoba menggunakan nama lembah Dewa Pengobatan untuk menekan Xiao Chen. Ketika Xiao Chen mendengar ini, ekspresinya berubah drastis. Perasaan buruk ini bukan disebabkan oleh lembah Dewa Pengobatan, mereka tidak tahu tentang kapal perang gerbang naga. Ketidaktahuan mereka berarti musuh yang membuatnya gelisah adalah orang lain. Haha, saya tidak menyangka bahwa orang yang memenangkan tawaran kapal perang gerbang naga sebenarnya adalah seorang anak muda. Sebuah suara bergema di udara. Xiao Chen mendongak dan melihat seorang lelaki tua berpakaian putih perlahan turun dari langit. Dia segera melihat sekeliling dan melihat dua lelaki tua lainnya menutup jalan keluarnya. Xiao Chen dengan cepat memeriksa kultivasi ketiga lelaki tua itu, dan hatinya segera tenggelam. Tanpa diduga, mereka semua adalah petapa bela diri tingkat tinggi yang bonafit. Orang tua berpakaian putih itu memandang Xiao Chen dan berkata, serahkan kapal perang gerbang naga dan jubah yang kamu kenakan, dan aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Xiao Chen dengan hati-hati mengukur pria tua berpakaian putih di depan dan kemudian melihat kedua pria tua di arah lain. Yang satu tampak menyeramkan dan mengenakan pakaian hitam. Dia memiliki senyum yang agak gila di wajahnya. Yang lainnya mengenakan pakaian hijau dan tampak kurus, orang ini mempunyai janggut kecil di dagunya. Xiao Chen mengingat penampilan ketiganya dan secara mental mengevaluasi kekuatan mereka masing-masing. Sekarang, dia mendapatkan gambaran kasar tentang bagaimana menghadapi hal ini. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan menatap dengan tenang ke pihak lain. Menyembunyikan sesuatu di tangan kanannya, dia bertanya, apakah kalian bertiga pernah mendengar perkataan ini sebelumnya? Lebih baik menindas orang tua berambut putih daripada menyinggung perasaan pemuda. Sungai itu mengalir di timur selama 30 tahun, lalu di barat selama 30 tahun. Hari ini, Anda mengandalkan usia dan kultivasi Anda untuk menekan saya dan bahkan mengeroyok saya. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensi dari melakukan hal itu? Ketiga lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka tidak menyangka Xiao Chen tidak akan panik saat melihat mereka bertiga. Sebaliknya, anehnya dia tenang dan bahkan mengatakan hal seperti itu. Orang tua berpakaian putih itu mendengus dingin dan berkata, kamu, sebagai seorang junior, melebih-lebihkan dirimu sendiri. Anda mungkin menakuti orang biasa, tetapi lelaki tua ini adalah tetua sekte dalam dari sekte langit dan bumi, yang memiliki kaisar bela diri yang melindunginya. Bahkan jika kamu benar-benar menjadi kaisar bela diri di masa depan, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Hentikan omong kosong itu dan serahkan kapal perang gerbang naga serta jubahmu. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu melarikan diri dengan nyawamu. Jika tidak, kamu bisa melupakan meninggalkan tempat ini hari ini. Mata Xiao Chen menjadi dingin ketika dia menjawab, kalau begitu, aku akan berdiri di sini dan melihat bagaimana kamu mencoba membunuhku. Dia memproyeksikan auranya tanpa rasa takut. Dengan aura penguasa yang berdaulat, dia tidak merasakan tekanan apapun bahkan saat menghadapi tiga orang. Bentrokan aura menimbulkan angin kencang dan liar, menyebabkan gendang telinga bergetar. Ketika lelaki tua berpakaian putih itu melihat Xiao Chen yang tak kenal takut dan tajam, dia merasakan keraguan di dalam hatinya. Dia tidak tahu mengapa Xiao Chen begitu percaya diri dan berani bersikap tenang. Ini hanyalah unjuk kekuatan kosong. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura. Setelah memikirkannya, lelaki tua berpakaian putih itu masih merasa bahwa dengan tiga petapa bela diri kelas tinggi di sini, mereka pasti akan mampu menghadapi petapa bela diri kelas rendah yang tidak signifikan. Jika mereka tidak bisa, itu akan menjadi lelucon yang bagus. Sosok lelaki tua berpakaian putih itu bergetar, dan dua lampu menyala di sekujur tubuhnya, satu hitam dan satu terang. Kemudian, dia menyerang Xiao Chen, secepat meteor. Inilah saat yang ditunggu-tunggu Xiao Chen. Dia menyipitkan mata dan mengendurkan tangan kanannya yang terkepal erat. Kemudian, dia melakukan tindakan yang mirip dengan seorang gadis cantik yang melemparkan bunga. Sekelompok inti astral tingkat tinggi mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, mengurung lelaki tua berpakaian putih itu. Bang! 20 inti astral tingkat tinggi meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Dengan semangat energi Xiao Chen, mereka segera meledak. Energi dalam inti astral kelas rendah sudah bisa melukai petapa bela diri tingkat rendah. Dengan ini, seseorang dapat dengan mudah membayangkan kekuatan 20 inti astral kelas tinggi yang meledak secara bersamaan. Ledakan hebat menyatu, langit berguncang dan tanah bergetar. Gelombang kejut menyebar, mengalir deras menuju lelaki tua berpakaian putih itu. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu, dan gelombang kejut menghantamnya, membuatnya terjebak dalam baku tembak. Orang tua berpakaian putih itu datang dengan cepat dan pergi lebih cepat lagi.
Ledakan ini menghancurkan semua pakaiannya, hanya menyisakan rompi dalam sage grade. Rambut lelaki tua itu kusut, dan kulitnya penuh luka. Dia sekarang tampak sangat mengerikan tanpa keanggunan sebelumnya. Beberapa detik yang lalu, lelaki tua ini berdiri dengan gagah dan megah. Detik berikutnya, dia jatuh ke dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Meskipun luka dalam dan luarnya tidak berakibat fatal, hal itu akan menurunkan kekuatan tempurnya setidaknya 50% untuk sementara. Dua lelaki tua lainnya terkejut. Mereka jelas tidak menyangka Xiao Chen akan menggunakan inti astral kelas unggul yang sangat berharga sebagai barang sekali pakai. Selain itu, Xiao Chen tidak hanya menggunakan satu atau dua tetapi 20 sekaligus. Suara mendesing. Ketiga lelaki tua itu hanya melihat kilatan cahaya. Tepat setelah ledakan, lampu listrik meledak dari bawah kaki Xiao Chen. Sosoknya bersinar, dan dia menendang lelaki tua setengah telanjang, yang baru saja mendarat di tanah, 1 kilometer jauhnya. Xiao Chen sebenarnya telah mengusir sage bela diri kelas tinggi yang bonafit. Setelah dia, kedua lelaki tua itu bereaksi dan melambaikan tangan mereka untuk memanggil binatang roh terbang. Kemudian, mereka menjemput lelaki tua setengah telanjang itu sebelum mengejar Xiao Chen. Lelaki tua setengah telanjang itu terbatuk-batuk beberapa kali dan kemudian mengenakan satu set pakaian baru. Setelah mengedarkan energinya untuk waktu yang lama, wajahnya yang penuh luka kembali berubah warna. Pria tua berpakaian hitam yang tampak menyeramkan itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Bai tua, kamu baik-baik saja?" 20 inti astral tingkat tinggi telah meledak di hadapan lelaki tua berpakaian putih itu. Memikirkannya saja sudah membuat lelaki tua berpakaian hitam itu gemetar ketakutan. Untungnya, lelaki tua berpakaian putih itu mengenakan rompi bagian dalam sage grade puncak pertahanan. Selanjutnya, lelaki tua berpakaian putih itu telah mengembangkan tubuh fisiknya ke tubuh sage peringkat 2. Jika itu adalah orang lain atau bahkan lelaki tua berpakaian hitam, mereka akan beruntung jika masih memiliki sisa nafas. Wajah lelaki tua berpakaian putih itu tenggelam, dan dia tidak menjawab pertanyaan lelaki tua berpakaian hitam itu. Dia mengeluarkan disramalan rahasia surgawi dan mengamatinya dengan cermat. Kemudian dia melihat ke atas dan berkata, berbalik. Bocah ini sangat licik. Dia sebenarnya berputar ke belakang dan bergerak ke arah yang berlawanan. Jika bukan karena disramalan rahasia surgawi milikku, kita akan tertipu oleh tipuannya dan akhirnya bergerak lebih jauh lagi, membiarkan orang itu melarikan diri. Orang tua berpakaian hijau yang mengendalikan binatang roh itu melambaikan tangannya. Burung raksasa yang mereka duduki melebarkan sayapnya, dan angin kencang bertiup, menghalau seluruh awan putih. Kemudian, ia dengan cepat mengejar ke arah cahaya cakram ramalan rahasia surgawi. Burung ini dikenal dengan nama Raja Wali Putih. Itu membawa garis keturunan legenda Kun Peng yang mistis. Itu terbang sangat cepat. Di seluruh sekte langit dan bumi, hanya ada dua, satu laki-laki dan satu perempuan. Xiao Chen mengeksekusi langkah naga guntur hingga batasnya. Dengan mengandalkan peningkatan kecepatan jubah laut surgawi, dia meninggalkan ketiga lelaki tua itu jauh di belakang. Namun, saat dia melambat, mereka langsung menutup jarak. Xiao Chen merasa ini aneh. Dia dengan hati-hati memeriksa dirinya sendiri, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun pada dirinya yang telah dirusak. Karena tidak punya pilihan lain, dia berkonsultasi dengan Ao Jiao. Ao Jiao, apakah ada harta karun rahasia yang dapat menentukan posisi orang lain, atau meninggalkan bekas yang tak terhapuskan? Dia menjawab dengan cepat, ada banyak. Saya sendiri tahu beberapa, kalkulator hantu cakram ilahi, diagram pengurang 8 trigram, cakram ramalan rahasia surgawi. Xiao Chen mau tidak mau berhenti bergerak. Dia menoleh ke belakang dan melihat titik hitam muncul kembali. Dia otomatis mengerutkan kening dan berkata, sepertinya saya tertipu oleh tipuan mereka. Tidak heran saya merasa ada sesuatu yang salah ketika saya berada di paviliun surga berkembang. Sebenarnya tidak perlu khawatir. Anda memiliki kehendak kaisar langit tertinggi yang dikloning. Itu bisa langsung membunuh orang-orang ini, kata Ao Jiao acuh tak acuh. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Aku hanya bisa menggunakan klon kehendak kaisar langit tertinggi ketika aku berada dalam situasi putus asa. Ini hanyalah petapa bela diri tingkat tinggi. Saya sudah menyia-nyiakan 20 inti astral tingkat tinggi. Bagaimana saya bisa menyia-nyiakan klon wasiat? Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Anda tidak bisa lari. Belum tentu demikian. Xiao Chen menatap langit yang luas. Kemudian, dia memanggil kapal perang gerbang naga dan membuatnya bertambah besar dengan cepat. Dia berkata, ayo pergi ke langit berbintang dan langsung menuju bintang langit tertinggi. Saya tidak percaya bahwa 3 petapa bela diri kelas tinggi akan berani menembus penghalang langit bersama saya. Dia melompat dengan lembut dan mendarat di dek kapal perang gerbang naga. Kemudian dia dengan cepat memasuki ruang kapal dan menempatkan 18 inti astral kelas rendah di lekukan formasi. Sinar cahaya berkedip-kedip, dan seluruh kapal perang langsung aktif. Itu seperti naga besar yang berhibernasi yang terbangun dari mimpinya, dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas.
Menggunakan sense spiritualnya, Xiao Chen dapat merasakan setiap bagian kapal perang secara detail, seolah-olah itu adalah inkarnasi dirinya, dia bisa mengendalikannya hanya dengan pikiran. Sayangnya, dia baru saja menyempurnakan kapal perang itu pada hari itu. Dia tidak bisa mengeluarkan banyak kekuatan tempurnya. Kalau tidak, dia bisa saja menggunakan kapal perang ini untuk menghabisi orang-orang yang mengejarnya. Suara mendesing. Xiao Chen kembali ke D dan mengendalikan kapal perang untuk terbang ke atas terus-menerus, 10 km, 20 km. Perlahan-lahan menuju penghalang langit yang tak berbentuk. Ini buruk. Orang ini ingin menggunakan kapal perang gerbang naga untuk menerobos penghalang langit. Raja Wali Putih sepertinya akan mengejar Xiao Chen, perlahan-lahan melonjak lebih tinggi, semakin tinggi. Namun, lelaki tua yang tampak menyeramkan itu memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Tanpa kapal perang kelas raja, hanya martial sage tingkat Grandmaster ke atas yang dapat menembus penghalang langit. Pria tua berpakaian putih yang memegang cakram ramalan rahasia surgawi memasang ekspresi tidak yakin di wajahnya. Saat dia menyaksikan kapal perang gerbang naga menembus penghalang langit sedikit demi sedikit, dia memasang ekspresi konflik di wajahnya. Para petapa bela diri kelas tinggi yang bonafit telah bergerak secara pribadi, namun pada akhirnya mereka gagal menangkap pihak lain. Selanjutnya, lelaki tua berpakaian putih itu menderita luka parah di tangan Xiao Chen. Tanpa membutuhkan waktu setengah tahun untuk memulihkan diri, dia tidak akan dapat pulih ke kondisi puncaknya. Dia memiliki untaian takdir yang aku tanam di tubuhnya. Saya tidak percaya bahwa dia tidak akan pernah kembali ke alam Kunlun, kata lelaki tua berpakaian putih itu dengan marah ketika dia melihat kapal perang itu telah melintasi penghalang langit. Dia tahu dia tidak bisa lagi mengejar Xiao Chen. Sebuah penghalang biru samar menyelimuti kapal perang gerbang naga, melindunginya dari turbulensi luar angkasa saat melintasi langit berbintang. Berdiri di geladak, Xiao Chen melihat kembali ke penghalang langit yang tak berbentuk. Dia merasa heran di dalam hatinya ketika dia bertanya-tanya dari mana zaman abadi mendapatkan sumber daya untuk mengatur hal seperti itu. Agar mereka bisa membuat penghalang besar yang menyelimuti seluruh benua Kunlun, musuh macam apa yang mereka pertahankan. Mungkinkah itu hanya Astral Beast? Xiao Chen merasa itu tidak mungkin. Bahkan peringkat tertinggi dari Astral Beast, penghancur, hanya sedikit lebih kuat dari Kaisar Bela Diri Berdaulat. Mengingat kekuatan era abadi, mustahil bagi mereka untuk takut pada binatang astral seperti itu. Karena itu, Xiao Chen tidak setuju dengan pendapat umum generasi sekarang. Kebanyakan orang percaya bahwa penghalang langit dimaksudkan untuk menghentikan Astral Beast. Keyakinan ini kemungkinan besar karena puncak zaman bela diri telah berakhir. Di mata mereka, Astral Beast adalah eksistensi mengerikan yang tidak dapat mereka atasi. Mereka takut turunnya Astral Beast ke benua Kunlun akan menjadi bencana besar. Mereka menilai pemikiran orang-orang kuno di zaman keabadian berdasarkan kekuatan mereka sendiri. Binatang astral yang menyebabkan sakit kepala bagi penggarap bela diri mungkin tidak menjadi masalah sama sekali bagi penggarap abadi. Masalah sebenarnya mungkin datang dari tempat yang lebih jauh lagi. Xiao Chen menarik pandangannya dan sekarang mengarahkannya ke langit berbintang yang luas. Sekarang dia berada di langit berbintang, dia hanya merasa tidak berarti dan tidak ada yang lain. Dia sekarang merasa agak malu. Saat itu, dia mendengar bahwa bintang langit tertinggi hanya berjarak 5.000 km dari penghalang langit. Selain itu, basis dari sebagian besar sekte besar berada dalam jarak ini. Xiao Chen berpikir bahwa setelah dia menerobos penghalang langit, bahkan jika dia tidak dapat menemukan bintang langit tertinggi, dia dapat menemukan pangkalan bintang dari sekte besar lainnya. Dia berpikir bahwa dia tidak akan tersesat di luar angkasa. Namun, setelah dia keluar, dia menyadari bahwa dia salah besar. Ketika dia melihat sekeliling, yang dia lihat hanyalah bintang-bintang yang tak terhingga, tak terhitung jumlahnya dan beragam jenis serta ukuran. Pemandangan ini benar-benar melampaui ekspektasinya. Selain itu, ada hal-hal lain di langit berbintang, seperti sabuk asteroid, sungai cahaya, lubang hitam, yang merupakan tanah terlarang. Begitu dia memasukinya, dia pasti akan mati. Baru sekarang Xiao Chen menyadari pentingnya bagan bintang. Tanpa peta bintang, perjalanan di langit berbintang akan sangat sulit. Saat itu, ketika Xiao Chen mengikuti dua wakil kepala istana dari Istana Pertempuran Surgawi, dia merasa bahwa perjalanannya berjalan sangat lancar. Mereka juga berhasil menghindari masalah yang sesekali terjadi dengan mudah. Sekarang dia mengemudikan kapal perangnya sendiri di langit berbintang, dia tidak merasa seperti itu lagi. Jangan cemas, seharusnya ada stasiun pemancar surga berbintang di dekatnya. Karena saya tidak keberatan dengan rencana Anda memasuki langit berbintang, hal itu pasti bisa dilakukan. Suara Ao Jiao terdengar pada saat yang tepat, sangat membantu menenangkan Xiao Chen. Tidak berani bertindak gegabah, dia hanya membuat kapal perang gerbang naga melayang di angkasa. Dia bertanya, apa itu stasiun pemancar surga berbintang? Saya belum pernah mendengarnya. Ao Jiao tersenyum dan menjawab, berdasarkan pengalamanmu, wajar saja jika kamu belum pernah mendengarnya.
Grandmaster Martial Sage ke atas sudah mampu mengembara di langit berbintang sendirian. Stasiun relay surga berbintang dibuat khusus untuk orang-orang seperti titik singgah. Banyak petani mandiri yang mendirikan stasiun pemancar semata-mata demi menikmati pemandangan langit berbintang atau sebagai tujuan romantis pribadi. Stasiun relay surga berbintang semacam ini cukup sederhana untuk dibangun. Ia hanya membutuhkan star fixing rock dan formasi yang mampu menjadi pertahanan dasar melawan meteor dan badai kosmik. Jenis lainnya lebih profesional. Didirikan oleh faksi-faksi besar, stasiun-stasiun relay ini tersebar di seluruh langit berbintang di alam Kunlun. Mereka dapat mengangkut orang antar berbagai stasiun relay dan juga memiliki pertahanan yang kuat terhadap segala macam bahaya di langit berbintang. Xiao Chen memperoleh pemahaman yang sedikit lebih baik. Langit berbintang ternyata jauh lebih megah dari yang dia bayangkan. Namun, bagaimana dia bisa menemukan stasiun pemancar surga berbintang ini? Ao Jiao tahu apa keraguannya. Dia tersenyum dan berkata, tanpa peta bintang, Anda tidak mungkin menemukan stasiun pemancar. Hanya saja, jangan bergerak gegabah. Biarkan kapal perang gerbang naga terbang di sepanjang penghalang langit. Cepat atau lambat, Anda akan bertemu dengan stasiun relay. Daerah sekitar penghalang langit dipenuhi dengan stasiun pemancar surga berbintang yang dibangun oleh penggarap independen. Tidak perlu takut tidak dapat menemukannya. Tidak memiliki grafik bintang benar-benar menjadi masalah. Namun, karena Xiao Chen sudah membuat keputusan, dia tidak boleh menyesalinya. Dia menyemangati dirinya dan bertanya, berapa lama kita harus menunggu? Jangan khawatir, ini tidak akan lama. Stasiun relay surga berbintang ini pasti memiliki star fixing rocks, posisi mereka di langit berbintang telah ditetapkan. Selama Anda terus terbang mengitari penghalang langit, cepat atau lambat Anda akan bertemu dengannya. Selain itu, mereka sangat mudah ditemukan. Mendengar ini, Xiao Chen berhenti bertanya lebih jauh. Kemudian, dia merenungkan pengalaman perjalanannya kali ini. Sekarang setelah dia mencapai level ini, dia tidak bisa lagi membatasi pandangannya pada generasi muda. Martial Sage dapat dianggap sebagai lapisan teratas piramida. Dia harus menghadapi semakin banyak pakar generasi tua. Setelah berpikir beberapa lama, dia menyadari bahwa dia harus melakukan persiapan untuk para ahli tersebut. Di masa depan, akan menjadi hal yang normal baginya untuk bertemu dengan Sage bela diri tingkat tinggi atau bahkan Sage bela diri tingkat Grandmaster. Xiao Chen perlu memikirkan bagaimana menghadapi para ahli ini dan melindungi dirinya dari mereka. Dia juga harus menyiapkan beberapa kartu truf yang memungkinkan dia lolos dari tangan para ahli tersebut dengan mudah. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan saber Monarch Grace, berniat menggunakan waktu ini untuk menyerap maksud pedang di dalamnya. Ada zona bahaya di benua Kunlun yang dikenal sebagai puncak petir surgawi. Di era kuno, Kaisar Sabre yang kuat telah memahami daunnya di sana, berhasil menerobos menjadi Raja Sabre yang berdaulat. Akhirnya, orang tersebut menghilang secara misterius, meninggalkan banyak legenda di benua Kunlun. Beberapa mengatakan bahwa dia telah maju ke alam dewa bela diri yang legendaris, sementara yang lain mengatakan bahwa dia sudah lama meninggal. Selain legenda ini, ada cerita tentang rumput puncak petir surgawi tempat dia memahami daunnya. Rumput ini awalnya hanyalah rumput biasa. Namun, ketika Kaisar Pedang ini maju ke Kaisar bela diri berdaulat, ia bermutasi dan menyimpan niat pedang yang secara tidak sengaja ia pancarkan. Dengan demikian, rumput ini menjadi sangat berharga dan selanjutnya terus tumbuh. Setiap kali musim semi tiba, banyak Martial Sage yang pergi untuk memetik sabre Monarch Grace. Xiao Chen memegang sabre Monarch Grace di telapak tangannya dan mengirimkan sense spiritualnya. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai menyerap maksud pedang yang terkandung di dalamnya. Bas, 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 niat pedang yang berdengung muncul di benaknya. Ribuan untaian niat pedang terbang kemana-mana, menimbulkan gelombang mengerikan di lautan kesadarannya. Setiap helai niat pedang sangat menakutkan. Gelombang tinggi yang menerjang lautan kesadarannya membuatnya merasa otaknya bergetar. Xiao Chen dengan susah payah menggabungkan niat pedang di sabre Monarch Grace dengan niat pedang yang dia pahami sendiri. Niat pedang dari sabre Monarch Grace terlalu tirani dan mengamuk, jadi, prosesnya sangat lama. Namun, banyak manfaat yang didapatnya. Dia bisa merasakan niat pedangnya meningkat dengan setiap untaian niat pedang tambahan yang dia asimilasi dari sabre Monarch Grace. Ketika Xiao Chen mengumpulkan semua niat pedang yang tersebar, niat pedang yang dipahami 80%-nya mencapai puncak niat pedang yang dipahami 90%. Sekarang, niat pedang yang awalnya tidak berbentuk di lautan kesadarannya terlihat samar-samar saat pedang kecil yang tidak jelas beterbangan di sekitarnya. Ini seharusnya merupakan penampilan kasar dari jiwa pedang. Ketika niat pedang Xiao Chen mencapai pemahaman 100%, akan ada perubahan kualitatif, dan jiwa akan lahir. Pendekar pedang memiliki jiwa pedang, pendekar pedang memiliki jiwa pedang. Penggarap yang memahami jiwa akan menjadi sangat tajam ketika mereka menggunakan senjata mereka untuk mengeksekusi teknik bela diri, mampu membunuh secara instan, menimbulkan ketakutan pada orang lain.
Teknik saber mereka akan jauh lebih tajam. Namun, tidak sesederhana itu untuk memadatkan jiwa. Dari 10.000 ahli pedang, hanya satu yang mampu memahami maksud pedang. Demikian pula, dari 10.000 orang yang memahami niat pedang, hanya satu yang mampu memadatkan jiwa pedang. Dari sini saja, bisa dibayangkan betapa sulitnya memadatkan jiwa pedang. Setelah Xiao Chen menghabiskan niat pedang di Sabre Monarch Grass, bilah rumput itu layu dan hancur. Dia membuka matanya, dan rasanya tatapannya bisa menembus langit berbintang yang tak terbatas. Ketajamannya tak tertandingi, orang lain tidak akan berani meremehkannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Lalu dia bertanya, "Ao Jiao, berapa lama yang aku habiskan untuk menyerap niat pedang?" Ao Jiao menghitung dengan jarinya sebentar dan kemudian menjawab, "Sekitar setengah bulan." "Hehe, selama ini, kami bahkan melewati stasiun relay surga berbintang." Xiao Chen mengangkat alisnya dan berkata, "Kalau begitu, mari kita kembali. Aku tidak ingin terus hanyut lagi. Anda ingat bagaimana cara kembali ke stasiun relay surga berbintang, kan?" "Tentu saja, aku mengingatnya untukmu." Xiao Chen memutar kapal perang gerbang naga dan mengendalikan 18 layarnya untuk menuju ke arah yang ditunjukkan Ao Jiao. Lalu, dia berangkat dengan kecepatan penuh. 8 pipa knalpot di buritan kapal perang mengeluarkan ekor api berwarna merah tua. Kapal perang gerbang naga bergerak seperti naga azure yang terbang menembus awan, tampak sangat perkasa. Dalam waktu kurang dari setengah hari, titik cahaya hijau kebiruan muncul di penglihatannya. Itu adalah cahaya khas dari Star Fixing Rock. Itu unik di alam semesta tanpa batas ini. Wajah Xiao Chen bersinar gembira. Dia tidak bisa tidak meningkatkan kecepatannya. Naskah jimat di layar kapal berkedip-kedip dengan cahaya saat bersenandung. Star Fixing Rock adalah salah satu dari 100 batu teratas di peringkat batu luar biasa di langit berbintang. Sebenarnya, hal ini tidak memberikan bantuan praktis apapun kepada para petani. Penggunaannya bergantung pada kata memperbaiki. Star Fixing Rock sudah memiliki koneksi spasial. Oleh karena itu, ia dapat berfungsi sebagai jangkar luar angkasa, mencegah apapun yang terikat padanya agar tidak terhempas, tidak peduli seberapa kuat badai kosmik yang terjadi. Itu adalah dasar dari stasiun pemancar surga berbintang. Tanpa Star Fixing Rock, tidak akan ada stasiun pemancar surga berbintang. Stasiun relay yang selalu melayang di langit berbintang tidak akan membantu seorang kultivator dalam sebuah petualangan. Harga Star Fixing Rock bergantung pada ukurannya. Star Fixing Rock seukuran telapak tangan biasanya berharga sekitar 10 tahun penghasilannya bagi sage bela diri kelas tinggi. Semakin besar batunya, semakin mahal harganya. Titik cahaya hijau kebiruan terang itu perlahan mendekat ke Xiao Chen. Ketika dia tiba dalam jarak 5 km dari sana, dia bisa melihat rincian stasiun relay. Meskipun disebut stasiun relay, sebenarnya itu adalah bagian atas puncak gunung yang terpotong-potong yang kemudian terbalik dengan banyak bangunan didirikan di permukaan datar. Cahaya hijau kebiruan datang dari ujung puncak gunung di bawahnya. Itu pasti tempat di mana Star Fixing Rock bertatahkan. Ukuran stasiun pemancar surga berbintang ini sangat kecil, lebarnya hanya sekitar 1 km. Dengan budidaya Xiao Chen, dia bisa memutarnya 4 hingga 5 kali dalam satu tarikan napas. Bangunan di permukaan datar sangat sederhana, sebuah toko, beberapa rumah kayu, dan halaman yang luas. Selain itu, hanya ada beberapa tanaman dan pepohonan di sekitarnya. 2 lelaki tua duduk santai di meja batu di halaman, bermain catur. Tak jauh dari situ, seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun sedang berlatih pedang sendirian. Seluruh pemandangan tampak sangat damai. Xiao Chen dengan hati-hati menyingkirkan kapal perang gerbang naga. Kemudian 2 gumpalan lampu listrik muncul di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia sampai di permukaan datar dan mendapati dirinya terhalang oleh batasan tak berbentuk. Kedua lelaki tua itu melirik Xiao Chen dengan santai tetapi tidak memperhatikannya lagi. Namun, gadis yang berlatih pedang itu berteriak dengan suara muda dan lembut, "Ayah, ayah, ada tamu. Kami ada urusan." Wosh! Sebuah liontin giok terbang dari bawah, melewati batasan dan menuju Xiao Chen. Dia mengulurkan tangannya dan menangkapnya, kemudian dia melewati batasan itu dengan lancar. Gadis itu melihat Xiao Chen berjubah hitam dan merasa penasaran. Dia membuka matanya yang besar dan menatapnya lekat-lekat. Suara laki-laki malas datang dari dalam toko di halaman, berkata, "Nak, jangan terganggu. Terus latih pedangmu." Gadis itu terkikik dan memasang wajah. Jelas sekali, dia sama sekali tidak takut pada orang yang berbicara. Namun, dia tetap dengan patuh melanjutkan latihan pedangnya. Apa yang dipegang gadis itu bukanlah pedang asli melainkan pedang bambu yang dipahat. Saat dia mengayunkan pedangnya, sepertinya bentuknya sudah tepat. Namun, itu penuh dengan kesalahan. Ketika Xiao Chen melihat ini, dia tersenyum tipis. Sungguh tak terduga bisa melihat pemandangan tanpa beban di kedalaman langit berbintang. Dia merasa pemandangan ini menenangkan. Dia mengangkat kakinya melewati ambang pintu dan berjalan ke dalam toko.
Ada beberapa serba-serbi tua di rak. Terbukti, mereka sudah lama duduk tak tersentuh siapapun. Seorang pria parubaya dengan janggut besar berdiri di belakang meja kasir. Pria itu memiliki bekas luka yang mencolok di wajahnya dan dua alisnya yang tebal. Namun, orang bisa melihat ketajamannya di masa lalu. Seluruh penampilan fisik orang ini dengan jelas mengatakan, ganas. Namun, saat ini, dia menggunakan tangan kanannya untuk mengangkat teko kecil ke mulutnya, sementara tangan lainnya memegang sebuah buku. Sekarang, dia sebenarnya terlihat sangat halus. Gambaran samar yang dibentuk oleh niat pedang Xiao Chen yang 90% dipahami tiba-tiba bergetar di lautan kesadarannya, seolah-olah telah melihat sesuatu yang mengerikan. Pemimpin stasiun relay mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara terkejut. Lalu dia melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Kehadiranmu membawa terang ke tempat tinggalku yang sederhana. Tanpa diduga, seorang jenius iblis generasi muda tiba di tempat yang rusak ini. Terlebih lagi, kamu adalah ahli pedang yang cukup baik. Saat orang ini berbicara, dia tidak menunjukkan keterkejutan saat melihat seorang jenius. Sebaliknya, kata-katanya lebih bersifat bercanda dan mengejek, ketidakpedulian terhadap dunia duniawi. Xiao Chen merasakan ketakutan di hatinya. Orang ini tidak sederhana. Dia tidak hanya memiliki kultivasi yang tak terduga, tapi dia juga seorang ahli pedang yang sangat kuat. Senior, apakah kamu menjual grafik bintang? Xiao Chen bertanya dari balik tenda. Ketika Xiao Chen menyebutkan bisnis, kepala stasiun meletakkan buku itu di tangannya. Kemudian, dia memaksakan dirinya untuk bersemangat. Namun, dia tetap memancarkan suasana malas. Bagan bintang, seberapa besar skala yang kamu cari dan kelas berapa? Harga untuk kelas yang berbeda bervariasi. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, yang biasa saja sudah cukup. Itu adalah kelas primitif. 100.000 koin astral, tanpa tawar-menawar. Kepala stasiun melemparkan potongan batu giok itu. Xiao Chen mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Kemudian dia mengirimkan sense spiritualnya, dan bagan bintang 3D yang luas muncul di benaknya. Peta bintang dengan jelas menunjukkan setiap stasiun pemancar utama. Ia bahkan memberi label pada bintang-bintang yang dikendalikan oleh sekte dengan kata-kata. Itu juga menyoroti tempat-tempat berbahaya dengan warna berbeda dan menyertakan deskripsi sederhana. Tanah terlarang yang belum dijelajahi memiliki tanda tanya sederhana. Bagan bintang ini jauh lebih detail daripada peta bintang yang pernah dilihat Xiao Chen sebelumnya. Segera, dia menemukan di mana bintang langit tertinggi berada. Dia dengan cepat menggambar jalan yang menghubungkan lokasinya saat ini dengan bintang langit tertinggi dalam pikirannya. Xiao Chen menarik rasa spiritualnya, dan kegembiraan muncul di wajahnya. Dia dengan senang hati membayar 100.000 koin astral, lalu bersiap untuk pergi. Namun, kepala stasiun menghentikannya dan berkata, anak muda, kamu masih belum mengembalikan sesuatu kepadaku. Pernyataan ini mengejutkan Xiao Chen untuk sementara waktu. Lalu tiba-tiba dia teringat. Pada awalnya, pihak lain melemparkan liontin giok. Setelah dia memikirkannya, dia tidak buru-buru mengembalikannya. Dia berkata, saya perhatikan bahwa stasiun pemancar senior tidak muncul di peta bintang ini. Jika senior mengambil kembali liontin giok ini, akan sulit bagi saya untuk menemukan stasiun relay ini lagi di masa depan. Namun, kepala stasiun tersenyum dan berkata, tempat ini selalu kecil. Saya hanya berbisnis dengan teman. Jika saya tidak menyadari bahwa Anda masih muda dan juga seorang ahli pedang, saya tidak akan membiarkan Anda masuk. Xiao Chen ingin berteman dengan orang ini dan menyimpan liontin giok ini, jadi dia memikirkan apa yang harus dia katakan. Xiao Chen, orang-orang yang menjalankan stasiun ini kebanyakan adalah orang-orang yang sebelumnya terkenal di alam Kunlun. Mereka bosan dengan semua pembunuhan di dunia kultivator, jadi mereka melarikan diri ke langit berbintang dan meninggalkan semua hal duniawi. Biasanya, mereka tidak suka diganggu oleh orang lain, kata Ao Jiao lembut dari dalam cincin roh abadi. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia merasa sedih. Dia akhirnya bertemu dengan seorang ahli pedang sejati setelah mengalami banyak kesulitan. Sangat disayangkan dia harus membiarkan kesempatan sebesar ini berlalu begitu saja. Junior ini bersikap kasar. Aku minta maaf telah mengganggumu. Xiao Chen cukup berterus terang tentang hal ini. Ketika dia mendengar penjelasan Ao Jiao, dia tidak berkata apa-apa lagi. Kemudian dia langsung menyerahkan liontin giok itu. Kepala stasiun tersenyum tipis dan menerimanya. Lihat sisi positifnya. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Jika suatu saat nanti kau bisa menemukanku lagi, itu berarti kita berdua benar-benar ditakdirkan untuk bertemu. Saat itu, kita bisa ngobrol baik-baik. Xiao Chen memberi hormat dengan tangan dan meninggalkan tempat ini. Pria yang tampak setengah baya menatap punggung Xiao Chen. Dia menghela nafas dengan lembut dan berkata, generasi muda benar-benar melampaui kita. Tanpa diduga, talenta muda yang luar biasa muncul di alam Kunlun. Kepala stasiun menggelengkan kepalanya dan mengambil teko tes sekali lagi. Dia mendekatkannya ke mulutnya sambil bersandar dan melanjutkan membaca bukunya.
Dengan peta bintang yang menunjukkan jalannya, Xiao Chen segera merasa jauh lebih bahagia saat dia mengemudikan kapal perang gerbang naga dengan cepat melintasi langit berbintang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setengah bulan kemudian, Xiao Chen berhasil mencapai bintang langit tertinggi, markas sekte langit tertinggi di langit berbintang. Ketika berbagai tetua melihat Xiao Chen, mereka langsung berseri-seri. Reaksi ini khususnya terjadi pada Sui Lingling. Meskipun dia menerima proyeksi suara Xiao Chen dan tahu bahwa dia aman, dia hanya bisa bersantai setelah melihat sendiri Xiao Chen. Setelah para tetua berpencar, hanya menyisakan Sui Lingling dan tetua pertama, Han Qinghe, Xiao Chen menjelaskan niatnya. Apa, Anda mengatakan ingin kembali ke alam kubah langit pada saat genting ini? Apa aku salah dengar? Han Qinghe yang biasanya tenang terkejut ketika mendengarnya, agak tidak bisa menerimanya. Wajah Sui Lingling dipenuhi kebingungan. Dia berkata, adik laki-laki, kenapa? Sekarang hanyalah awal dari zaman para jenius. Segala macam negeri ajaib akan mulai bermunculan, memberikan pertemuan kebetulan yang tak ada habisnya. Generasi muda jenius manapun tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Mengapa Anda ingin kembali ke alam kubah langit? Han Qinghe menambahkan, selain itu, energi spiritual alam kubah langit sangat tipis. Dengan keberuntungan dan bakat Anda akan membuang-buang waktu di sana. Jika para jenius lain meninggalkan Anda, akan sangat sulit bagi Anda untuk mengejar ketinggalan. Xiao Chen telah membuat keputusan sejak lama. Dia menjawab dengan tenang, saya mengetahui semua yang Anda katakan. Namun, saya telah mencapai titik penting dalam teknik budidaya saya. Saya masih memiliki masalah yang belum terselesaikan di alam kubah langit dan saya tidak dapat menenangkan hati saya. Saya tidak akan mampu menghilangkan kesengsaraan hati saya. Selain itu, ada beberapa orang yang sangat ingin saya temui di alam kubah langit. Saya pasti harus melakukan perjalanan ini. Kalau tidak, penyesalan di hatiku akan selalu ada. Tetua pertama, Han Qinghe, dan Sui Lingling mencoba segala cara untuk menghalangi Xiao Chen. Namun, Xiao Chen telah mengambil keputusan dan tidak akan mengubahnya. Han Qinghe menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berkata, baiklah, karena Anda begitu tegas mengenai hal itu, saya tidak bisa berkata banyak tentang hal itu. Namun, semuanya harus berjalan sesuai aturan jika Anda ingin menggunakan formasi transportasi sekte langit tertinggi untuk bergerak melintasi alam. Tetua sekte dalam dapat menggunakannya secara gratis setiap 10 tahun sekali. Mereka yang berada di level tetua pertama, wakil master sekte, dan seterusnya dapat menggunakannya sesuka mereka. Dengan senioritas Anda masih belum memenuhi syarat untuk menikmati semua ini. Xiao Chen, kamu mengerti ini, kan? Xiao Chen mengangguk untuk menunjukkan dia mengerti. Perjalanan antar alam akan membutuhkan astral kores dalam jumlah besar. Selain itu, mereka harus menjadi inti astral tingkat tinggi. Tentu saja, mereka tidak bisa begitu saja menyia-nyiakan sumber daya sekte seperti ini. Baiklah, untuk perjalanan pulang pergi, kita membutuhkan total 5 juta koin astral. Ini adalah harga terbaik yang bisa kuberikan padamu, kata Han Qinghe dengan suara yang dalam. Setiap perjalanan membutuhkan setidaknya 50 inti astral kelas unggul. Penatua Han sudah memberi banyak perhatian pada Xiao Chen hanya dengan memaksakan kondisi ini. Sui Lingling masih ingin mencoba mengubah pikiran Xiao Chen. Dia berkata, adik laki-laki, jika kamu kembali sekarang, akan sulit bagimu untuk kembali dalam waktu 1 tahun. 1 tahun sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Xiao Chen memberi hormat dengan tangan menangkup dan berkata, terima kasih banyak, penatua pertama dan kakak senior, atas nasihat Anda. Namun, situasiku agak istimewa. Jika saya tidak mengatasi masalah hati, saya tidak akan mampu menghilangkan kesengsaraan hati saya. Bagi saya, ini adalah bentuk kultivasi. Tidak masalah di mana saya melakukannya. Haha, sungguh kesengsaraan hati yang luar biasa. Biarkan aku memberimu tumpangan kali ini. Tiba-tiba, suara riang terdengar dari kehampaan. Ketika Penatua Han dan Sui Lingling mendengarnya, ekspresi mereka berubah. Sekte Master sebenarnya ada di sini. Ruang beriak seperti air, retakan spasial muncul, dan sosok Kaisar Langit Tertinggi berjalan perlahan. Dia segera menarik penyebaran kekuatan Kaisarnya, tidak memberikan tekanan apapun kepada siapapun. Kaisar Langit Tertinggi tersenyum lembut dan mendarat di tanah. Dia berkata dengan hangat, Qinghe, Lingling, kamu benar-benar tidak perlu mengkhawatirkan Xiao Chen. Saat dia kembali kali ini, dia akan mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Kaisar Langit Tertinggi mengalihkan pandangannya untuk menatap Xiao Chen. Saat itu, Xiao Chen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya, semua organ dalamnya, terlihat olehnya. Meskipun saya tidak tahu teknik budidaya apa yang Anda kembangkan, namun hambatan ini pasti sudah mengganggu Anda sejak lama. Ketika Xiao Chen tiba di alam Kunlun, dia sudah menembus lapisan ke-6. Kini, setelah 2 tahun, dia masih terjebak di lapisan ke-6. Itu sudah lama mempengaruhi kecepatan kultivasinya.
Mata Kaisar Langit Tertinggi bersinar seperti lentera, melihat situasi Xiao Chen dengan sekali pandang. Ya, sudah lebih dari 2 tahun. Kemacetan ini mengharuskan saya menjalani 2 kesengsaraan, kesengsaraan petir eksternal dan kesengsaraan jantung internal. Sejujurnya, saya tidak yakin bisa menyelesaikannya, jawab Xiao Chen jujur. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Kaisar Langit Tertinggi. Han Qinghe dan Sui Lingling bertukar pandang, benar-benar bingung. Mereka pernah mendengar tentang kesengsaraan petir sebelumnya. Sebelum Kaisar Bela Diri Surgawi Besar maju menjadi Kaisar Bela Diri Berdaulat, mereka harus menjalani 9 putaran kesengsaraan petir. Ada juga beberapa teknik budidaya yang melampaui peringkat surga yang mengharuskan seseorang menghadapi kesengsaraan petir menjelang akhir budidaya mereka. Namun, apakah kesengsaraan hati itu? Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Teknik budidaya apa yang dikembangkan Xiao Chen? Mungkinkah itu lebih mengerikan daripada teknik budidaya yang melampaui teknik budidaya peringkat surga? Tiba-tiba, Kaisar Langit Tertinggi bertanya, Xiao Chen, kapan seseorang menanamkan seutas takdir di tubuhmu? Anda mungkin merasa sangat sulit untuk kembali ke sini. Xiao Chen memikirkan bagaimana mengungkapkan pengalamannya sejenak sebelum menceritakan sisanya tentang hal itu. Orang-orang dari Sekte Langit dan Bumi. Saya akan membantu Anda menghapus untaian takdir ini terlebih dahulu. Nanti, saya akan mencari orang-orang tua ini dan membantu Anda menyelesaikan masalah dengan mereka. Mengetahui bahwa Anda adalah orang-orang dari Sekte Langit Tertinggi saya, mereka masih berani mengambil tindakan terhadap Anda. Beraninya mereka. Jejak niat membunuh muncul di mata Kaisar Langit Tertinggi. Lapisan awan tak terbatas mengepul di kedalaman matanya. Cahaya muncul dan padam, mewujudkan kekuatan Langit Tertinggi. Ketika Kaisar Langit Tertinggi mengulurkan tangannya untuk menghilangkan untaian takdir itu, Xiao Chen segera menghentikannya, berkata, Sekte Guru, ketiga orang itu tidak mengetahui identitas saya. Selain itu, saya tidak berencana untuk menghilangkan takdir ini. Kaisar Langit Tertinggi segera memahami apa yang dimaksudkan Xiao Chen. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya kamu ingin menghadapinya sendiri. Kalau begitu, aku tidak akan ikut campur. Ada beberapa hal yang ingin aku diskusikan dengan Sekte Langit Tertinggi di alam kubah langit. Aku akan datang mencarimu 3 hari dari sekarang. Anda harus memanfaatkan beberapa hari ini untuk membuat persiapan. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda, kata Xiao Chen sambil memberi hormat dengan tangan ditangkupkan. Jika penguasa langit tertinggi bertindak, dia akan menghemat banyak sumber daya bagi Xiao Chen. Namun, semua ini tidak penting, yaitu sikap Kaisar Langit Tertinggi. Sementara yang lain masih ragu-ragu, Kaisar Langit Tertinggi tidak ragu untuk melangkah maju dan mendukungnya. Dia bertaruh pada masa depan Xiao Chen, bertaruh bahwa visinya sendiri tidak salah dan Xiao Chen akan mengembalikan kejayaan Kaisar Biru Langit. Xiao Chen sudah melakukan semua persiapan yang diperlukan, jadi sebenarnya dia tidak punya banyak pekerjaan. Setelah mengetahui bahwa Yue Chenxi dan Gong Yang Yu telah dikirim ke Istana Pertempuran Surgawi untuk berkultivasi karena mereka adalah pewaris sejati, Xiao Chen mencari keduanya untuk memberitahu mereka tentang rencananya. Seperti yang diharapkan, keduanya bahkan tidak bermimpi bahwa Xiao Chen akan kembali ke alam kubah langit pada saat kritis ini. Budidaya keduanya telah berkembang sangat pesat di Istana Heavenly Battle, dan telah mencapai setengah sage. Terlebih lagi, keduanya telah mendengar bahwa dalam waktu setengah bulan, Kaisar Langit Tertinggi akan dengan paksa mendobrak penghalang medan perang Savage, memberikan setiap orang kesempatan untuk mencari pertemuan yang tidak disengaja, untuk melihat apakah mereka dapat menemukan kesempatan untuk maju ke Martial Sage. Pertemuan kebetulan yang tak ada habisnya dan peluang tanpa akhir menanti mereka untuk mencoba peruntungan. Mereka berada pada tahap di mana mereka selalu dapat menemukan peluang untuk bangkit. Tentu saja, tidak ada yang setuju untuk kembali ke alam kubah langit pada saat ini. Ketika keduanya mengetahui bahwa Xiao Chen bertekad untuk kembali, mereka menyampaikan pesan dan sebagian sumber daya mereka kepada Xiao Chen untuk dibawa kembali ke keluarga mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung.